Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini. Akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak generasi muda yang berpotensi menjadi penerus bagi bangsa kita. Pemuda Kristen bukan hanya pemuda yang beragama Kristen, tetapi pemuda yang mewartakan tentang kebenaran Kristus dan menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar. Mengapa harus pemuda Kristen Indonesia? Karena orang muda pasti mempunyai semangat yang membara di masa-masa mudanya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemuda Kristen? Apakah saya harus berkhotbah di depan orang yang berbeda dengan saya? Tidak perlu dengan cara seperti itu, tapi lakukan dengan aksi nyata yang lain, seperti membantu mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal yang buruk. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita menghargai orang yang berbeda dengan kita, yakni dari suku, ras, agama, dan golongan dengan kita. Pemuda sebelum kemerdekaan membentuk organisasi pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme. Tentu ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi di masa-masa seperti ini. Selain nasionalisme yang harus dibangkitkan, ada juga rasa toleransi yang harus diperbaiki. Contoh yang terjadi adalah tidak menghormati orang yang sedang beribadah dengan cara membuat keributan di depan tempat ibadah. Lalu adanya juga perundungan di media sosial. Banyaknya suku budaya yang ada menghasilkan sikap etnosentrisme, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Etnosentrisme bisa berdampak baik karena ditujukan untuk lebih membanggakan budaya kita. Tapi buruknya, kita berpandangan buruk terhadap budaya yang lain. Keberagaman yang seharusnya menjadi dampak baik, di sisi lain menjadikan dampak buruk di negara ini. Ada pula tantangan yang dihadapi saat ini, yaitu masalah ekonomi dan kesenjangan sosial, yang menjadi masalah di negara ini, ditambah lagi sejak terjadi pandemi COVID. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan harus bekerja dari rumah. Lingkungan yang dulunya masih bersih, tapi sayangnya sudah kotor akibat sikap manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda Kristen yang mempunyai semangat nasionalisme? Jika kita melihat dari masalah kesenjangan sosial, maka kita membuat aksi nyata, yaitu membuka usaha dan membuka lowongan pekerjaan, sehingga memberi kesempatan bagi orang-orang untuk bekerja kembali. Ekonomi Indonesia perlu adanya dukungan dari masyarakat, sehingga hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan membeli dan melestarikan produk Indonesia. Alasan mengapa pemerintah memberikan bantuan bagi tiap UMKM adalah untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Mulailah sebuah usaha atau inovasi baru dan berkaitan dengan perkembangan zaman. Dengan keragaman yang ada di Indonesia, maka bisa menjadikan referensi bagi kita untuk membuat inovasi untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya, seperti membuat aplikasi belajar setiap bahasa daerah, belajar tentang setiap suku dan budaya yang ada di Indonesia, dan teknik belajar tentang budaya dan bahasa yang tidak membosankan alias dapat dan gampang dimengerti. Perubahan iklim perlu diperhatikan karena berdampak bagi kehidupan kesehatan masyarakat. Di masa-masa seperti ini, kita perlu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan orang-orang sekitar, terutama dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Secara tidak langsung, kita menyadari bahwa hal ini menguatkan kita dalam persatuan. Generasi muda sudah seharusnya bersatu dalam membuat kemajuan bagi negaranya. Kemarin, saya mencoba diskusi dengan teman kelompok, dan kami membuat sebuah rancangan masa depan yang berkaitan dengan profesi kami masing-masing, sehingga menghasilkan rancangan berupa metaverse yang mempromosikan pariwisata di Indonesia. Hal seperti itulah yang saat ini dibutuhkan. Dalam hal keberagaman, tidak perlu ada sikap atau rasa dalam memandang jelek kalau ada yang berbeda dengan kita. Dalam Injil Matius, terlihat bahwa Yesus memberi berkat bagi orang-orang, juga mewartakan kebenaran tanpa memandang perbedaan warna kulit dan orang yang berasal dari mana.
Yang penting, mereka juga mendapatkan berkat. Sebagai pemuda Kristen, kita harus menjadi contoh yang baik, berani memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ajaklah teman-teman, saudara, bahkan keluarga dan orang-orang sekitar untuk menjadi berkat bagi setiap pribadi. Tetap pertahankan rasa dan semangat nasionalisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Sekian dan terima kasih. And